Terus yang ini sih tuh yang paling saya takutin tuh dari mekanisme antibakteri TU2 ini sih teh. Saya tuh lihat dari jurnal itu bilangnya pembentukan reaktif oksigen spesies itu teh. ROS. ROS itu kan kena sinar UV kan. Nah, kita nggak pakai ROS, kita pakainya yang makan nutrien agar. Oh, nutrien agar. Nah, itu kan saya bingung itu sih teh. Maksud ROS sebenarnya kalau ROS itu dibantu sama UV light kan. Nah, sedangkan setahu aku ya di lab mikrobiologi itu cuma karena mereka kan lab MIPA, jadi tuh benar-benar mungkin nggak ada kali ya yang pakai yang hasilin pakai ROS gitu. Jadi dia pakai nutrien agar, pakai bakteri E. coli sama S. aureus. Jadi medianya sih nutrien agar itu. Jadi kalau aku lupa, aku juga belum tahu. Pokoknya caranya itu si bakterinya dulu deh. Bakterinya diolesin di si nutrien agarnya. Habis itu kita tempelin filmnya untuk ngelihat aktivitas antibakterinya gitu. Nggak pakai ROS. Kita nggak pakai ROS. Saya nyantumin di laporan ROS teh. Waduh. Saya bingung. Saya kira tuh emang mekanisme dari TO2-nya ya teh terutama. TO2-nya tuh emang ngebentuk ROS itu buat menjadiin antibakteri. Dia kan sebenarnya ada juga sih itu yang kayak gitu. Nanti dia nyerangnya ke ini kan teh, ke membran protein sama si lipid. Terus ngerusak DNA sama RNA dari bakterinya kan. Nanti tuh jadi air sama karbon dioksida kan teh. Iya. Terus berarti pakainya media agar ya di sini teh. Kalau aku iya, makanya nutrien agar. Oke. Berarti nyari di keyword di ininya apa teh? Kira-kira di Google buat mumpung masih ada waktu gitu buat ngebenerin minimal. Nih, aku kirimin artikelnya. Bentar. Ada lagi. Sekalian sambil cari artikel. Gitu ya. Ya udah sambil nanya. Oh, sambil nanya. Oke. Terus Teteh pakai plasticizernya gliserol doang apa ada yang lain teh? Gliserol doang. Nah itu alasan pakai gliserol tuh kenapa teh? Selain kayak murah terus mudah didapat gitu? Gak ada di Surabaya. Tapi kalau misalnya alasan kayak ya untuk jawab formalitas mah ya itu doang sih. Emang umum dipakai sebagai plasticizer. Terus pakai ultrasonikasi tuh buat ini kan teh distribusi nanopartikelnya biar merata kan. Kalian TiO2-nya. Apa? TiO2 mereknya. Dimarahin teh saya. Belum teh. Setiap nanya dimarahin ya. Aduh, iya teh yang ada kita mah kena amuk aja. Sebenarnya kalian jangan ngomong nanopartikel karena kita belum bisa mastiin si TiO2 ini udah bentuk nanopartikel apa belum. Karena walaupun dia bentuknya itu powder, kalau nanopartikel tuh biasanya ada spesifikasinya gitu loh. Dia udah berbentuk nano, udah disintetis jadi nano apa belum. Jadi kalian kalau mau secara umum jangan ngomong nanopartikel, ngomong partikel aja.
Karena kalau nanopartikel itu udah apa ya, maksudnya udah ada spesifikasinya gitu. Sedangkan kita belum tahu kan ini bener tuh apa. Berarti alasan kenapa pakai Sonikas itu ini aja teh ya, buat ngedistribusiin apanya Iya, gitu. partikel-partikel biar lebih biar merata gitu. Iya, Sama tercampur. bisa aglomerasi kan. Iya, betul. Mana sih? Oh, ini. Terus kan nanti dapat nih teh filmnya. Nah, terus Sam itu buat ngelihat kan kita uji karakterisasi kan teh. Nah, Sam itu berarti buat ngelihat surface-nya bukan teh? Iya, morfologinya. Morfologi dari masing-masing variasi kan. Iya, kalian yang di Sam apa aja? Nah, itu juga nggak tahu teh saya. Ya udah pokoknya Sam kalian udah tahu kan buat morfologi dulu. Morfologi. XRD itu buat elektron ya teh, diffraction. Kristal ya. Struktur kristal. TO2 kan. Kalau mau nanya, kalau kristal itu yang dimaksud apa sih teh? Kristal tuh kayak bentuk anatas atau rutil atau bukit gitu loh. Ada struktur kristalnya kan TiO2 tuh. Oh, jadi nanti dilihatnya dari XRD itu teh. Oke. Oh, jadi XRD itu untuk ngelihat kristalnya itu ya? Dari TiO2. Iya, bentuk si TiO2 nih kristalnya apa gitu. Tapi aku nggak nguji sih. Dan aku belum pernah nguji. Tapi setahu aku kayak gitu untuk nyari. Berarti yang pakai TiO2 aja teh di XRD teh. Yang ada TiO2 aja. Berarti kalau FTIR itu ini ya teh, gugus fungsi itu ya teh. Kalau FTIR menurut aku yang bakal di FTIR itu kalian ada variable kontrolnya nggak sih? Variable kontrolnya itu kalau saya ini teh Rasio kan? Enggak, rasio kan udah tutup kan. Oh, terus? Jadi yang jadi kontrol tuh kalau yang jadi kontrol itu matriksnya doang. Iya, matriksnya doang teh. Matriksnya tuh apa? Guargam aja? PVA, iya. Yang 50-50? Ya, itu doang. Nah, berarti kalian bakal nge-FTIR Guargam PVA atau CMC PVA. Terus yang ditambah crosslinking. Sama itu crosslinking terbaik ditambah crosslinking TiO2 terbaik sama komposit akhir. Jadi 4 paling yang di FTIR. Berarti FTIR 4, XRD 2 ya. Kalau kita berarti pakainya CMC PVA SA gitu teh? Iya. Aduh, bentar, mana sih TiO2 ya? Sama ini teh. Nanti kan pasti ditanya nanti diujinya di mana gitu. Nah, itu saya nggak tahu teh. Selain job di Sindang, kalau misalnya di Sindang kan lagi rusak gitu misalnya. Apa, Sam? Iya, nguji-ngujinya gitu. Di Puslab 4 di Sentul. Puslab 4. Di Sentul Bogor. Terus aku nggak nemu sih. Berarti PR-nya yang mau nanya. Ya. Kalau sifat mekanik itu yang elastisnya itu kan teh? Sifat mekanik itu ada 2, ada tensile strength, ada ya elastis. Tensile strength itu kekuatan, elongasi itu fleksibel atau elastis. Berarti itu nanti ditekan ya teh kalau yang kekuatan? Iya, pokoknya kita sebenarnya aku tuh kebalikan hasilnya. Harusnya aku tuh hasilnya lebih ke kekuatan, tapi nggak tahu kenapa hasil aku semuanya ke fleksibel naiknya. Padahal seharusnya tuh semuanya tuh naik antara kekuatan sama fleksibel tuh harusnya berbanding lurus. Harusnya sama-sama naik gitu berarti. Nah, tapi kalau CMC itu kan emang cenderung dia rapuh kan. Bentar. Kalau Guargam aku nggak tahu sifatnya kayak gimana.
lebih apa dia? Kalau guargam sendiri kan kalau CMC sendiri dia emang cenderung rapuh. Jadi mungkin di antara keduanya gitu loh. Kalau misalnya guargam aku nggak tahu. Ngerti nggak maksud aku? Iya teh. Jadi kalau misalnya gue, ya intinya kayak harusnya berbanding ini kan. Lurus. Kalau misalnya uji tekannya naik, elevationnya juga naik berarti kan. Seharusnya dua-duanya naik, apalagi kalau ditambah kayak crosslinking atau glycerol gitu. Harusnya ya itu kan untuk meningkatkan sifatnya kan. Gitu. Sama lagi ya, kemarin yang saya nanya-nanya juga teh ke anak-anak Pak yang diuji Pak Endarto. Oh ini teh yang bahan itu pasti saya ngerasa bakal tanya sih teh yang 300 itu. Oh iya nih. Jadi kalian kan nguji 8 tuh uji antibakterinya kan. 8 hari. Terus tadi tuh aku ngitung buat ditambah nih. Kalian kan ada 4 nih. Pure polymer, tambah crosslinking, tambah TiO2 sama komposit kan. Iya. Nah masing-masing itu diuji selama 8 hari. Iya. Per 2 hari. Ya kan? Iya benar. Berarti 5 kali 4, 20. Kalian butuh 20 petri dish. Satu petri dishnya itu 25 gram. Satu petri dish 25 gram. Oke. Satu petri dish kan 25 gram, kalian butuh 20. Berarti 500 kan? 25. Ngerti nggak sampai sini? Bentar teh. Boleh ulang nggak teh? Dari yang ada 4 itu kan ada pure polymer ditambah crosslinking itu variasi sama ditambah komposit ya. Kan ada 4 nih. Campuran polimer. Terus polimer plus crosslinker, polimer plus TiO2 sama komposit. Iya. Terus kalian uji per 2 hari selama 8 hari. Berarti 5 kan? Ya enggak? 5, 2. Oh dari hari 0 juga ya teh? Oke paham. 0, 2, 4, 6, 8 ya. Ya, berarti kan masing-masing film itu butuh 5. Iya. Totalnya itu berarti berapa? Masing-masing 20. film dari variasinya kan teh? Ya oke paham. 20. 20 petri dish ya kan? 5 biopolimer, 5 crosslinking, 5 TiO2, 5 komposit. Oke. Sekarang aku kasih contoh yang biopolimer ya, yang CMC PVA atau guargam PVA. Ya. Jadi kalian kan butuh untuk film polimer tanpa apapun, itu kalian kan butuh 5 petri dish, berarti 125 kan totalnya. Iya, karena 125. Karena 5 dikali 25 dari berat petri dish itu ya teh? Apa gimana? Enggak. Jadi satu petri dish itu emang kalian bisanya ngisi 25 gram. Kalau 30 gram itu kebanyakan dan kelamaan keringinnya, kalau 20 gram ketipisan. Jadi emang udah dari aku itu 25 gram. Dari Pak Endarto maksudnya. Oke. Jadi kalian bikin nih si MC PVA atau guargam PVA. Dicampurin kan? Iya. Terus kalian timbang 25 gram, 5. 125 kan? Iya benar. Nah 125 itu kan bukan CMC aja atau PVA aja, tapi itu campuran kan antara biopolimer sama PVA. Iya.
Nah, kalau dibagi 2, berarti kan 125 dibagi 2. 62,5. 62,5. Tapi kan kita kan ada apa sih namanya, antisipasi takut menguap segala macam. Jadi aku bikin sedikit lebih banyak dibanding 62,5 biar lebih aman gitu. Aku bikin 75 CMC atau 75 biopolimer, 75 PVA. 150 jadinya. 150. Jadi satu film itu kalian butuh 150 campuran. Oke. Oh, paham teh. Jadi kan 150 campuran itu 75 biopolimer, 75 PVA. Berarti 75 buat film 1, 75 CMC buat film 1, 75 CMC buat film 2, CMC buat film 3, CMC buat film 4. Itu 75 kali 4. 300. Ya enggak? Benar. Ya gitu. Ini pasti kalian masih lebih gitu loh. Ada stoknya lebih. Karena kalau bikin 62,5 kan takut yang aku bilang tadi, belum menguap pas lagi pencampuran, belum menguap pas lagi sonikasi. Jadi tapi teh ini kan 5 tuh udah atas bawah atau gimana teh? Aku ngitungnya nggak atas bawah, cuma 1. Oh, 1. Oke, 1 layer gitu ya. Emang Fatan jadinya atas bawah? Gak tahu kan, saya jadinya pakai 15 gram aja kan teh, karena kemarin yang coba-coba pakai plastisin itu. Plastisin. Ya semoga aja 15 gram cukup sih buat dikuncupin kayak dimsum gitu. Soalnya kalau atas bawah kayak banyak banget nanti bikinnya. Iya, dan ngabisin bahan juga kan. Iya, berarti butuh berapa kalau atas bawah 600? Berarti kenapa alasannya tuh saya mau coba jelasin ulang ya, biar hafal. Misalnya tanya gitu, kenapa pakai 300 gitu. Jadi kan saya ngujinya 8 hari selama 2 hari sekali. Berarti Setiap 2 hari sekali. Setiap 2 hari sekali, berarti saya butuh 5 film di setiap variasinya. Saya kan variasinya ada 4, ada kontrolnya, guargum PVA-nya doang, guargum PVA CA, guargum PVA TO2 sama kompositnya. Nah, dari itu kan ada 4 variasinya. Terus saya butuhnya 5 apa teh bilangnya? 5 film. Per variasi butuh 5 film. Oke. Per variasi itu dibutuhkannya 5 film. Jadi 5 dikali 4 itu 20. Terus 20 petri dish. Terus satu petri dish itu beratnya 25. Total campurannya 25 gram. Total campurannya 25 gram dikali sama setiap variasi itu tadi butuhnya 5 petri dish. Jadi 125. Bener nggak teh? Iya, betul. Nah, jadi buat berat masing-masing, berat apa volume teh bilangnya? Berat ya? Berat masing-masing biopolimer. Polimer maksudnya. Berat masing-masing bahannya itu atau masing-masing polimer itu berarti karena rasionya 50/50, jadi dibagi 2. Nah, dapatlah hasil 62,5 gram per bahannya. Nah, terus untuk antisipasi bahan ini entah itu menguap ketika proses pemanasan gitu ya teh, atau ketika lagi proses pencampuran, makanya dilebihin jadi 75. Berarti nambahnya 12,5 gram. Iya ya, 12,5. Nah, nanti saya takut ditanya teh ini, kenapa nambahinnya ke 75 gitu, 12,5? Enggak lah, kan kalian gak disuruh ngitung apa namanya,
Kayak teh yang sampai segitunya gitu. Neraca masanya nggak disuruh ngitung. Iya takut saya teh. Serius aja. Enggak aman. Soalnya selama aku ngelarutin polimer itu pasti di bawahnya nggak larut sempurna gitu loh. Kadang-kadang PVA kan dia tuh butuh pakai air panas kan. Iya. Kadang-kadang kalau terlalu panas juga dia nggak larut sempurna. Jadi dia masih kayak kalau kalian tahu bola-bola yang dilarutin air jadi ngegembung tuh. Iya. Dia jadi kayak gitu di bawahnya. Jadi bukan itu ngendak, juga tapi sebagai... apa ya? Kenapa teh? Ya kenapa? Yang pas itu saya pernah lihat itu nggak sih teh yang sama Bang Vincent? Iya. Ya kayak gitu ya. Jadi buat antisipasi ada hal-hal seperti itu gitu, makanya di spare lah gitu ya, jadi 75. 75 itu per berat per bahannya. Iya. Nah, terus tadi dikali sama 4 ya teh ya? Karena kan ada 4 variasi. Oke, dikali sama 4 karena ada 4 variasi, makanya saya bikin larutan stok buat guargum sama PVA-nya itu sebanyak 300 mili dan 300 kalian tuh jangan pakai mili tahu, kalian tuh makanya gram. Oh, berarti pakai gram. Dari awal kan emang perhitungannya tuh berat per berat. Oh, V per V. Sebenarnya. Cuma kalau V per V mili, berat per berat, gram per gram. Tapi karena kalian udah terlanjur, gimana ya? Bu Wardah nggak apa-apa. Kemarin Bu Wardah nggak nanya ini berdasarkan apa perhitungannya? Saya nanya ya teh ya. Katanya Bu ini intinya fokusnya ke berat kering atau lebih ke volumenya. Kata Bu Wardah sama aja sih sebenarnya kayak gitu. Nanti kan sama aja sih sebenarnya. Iya, katanya ini kan hasil konversi juga. Jadi sebenarnya sama aja, gram ke mili itu kan kayak beda berapa gitu. Beda 0, iya sih. Iya. Cuma maksudnya takut Pandarto tuh dari awal udah nekenin kan kalian kan Pandarto nih pengujinya, takutnya aku ditanya. Soalnya Pandarto dari awal tuh nekenin ke aku, pokoknya aku tuh harus selalu lewat berat kering, terus semua perhitungan tuh berat per berat. Jadi nggak ada pakai volume. Ganti, tapi udah terlanjur lagi di bab 3 nulis bab mili. Iya, udah nggak apa-apa lah. Ntar kan pasti kalau misalnya Pandarto komen, ya Pak diperbaiki, gitu aja. Tapi ntar kalian di aplikasiinnya selalu ditimbang ya, jangan lewat gelas ukur. Oke. Berarti kayak nuangin segala macamnya itu di atas timbangan gitu ya? Teh mau nanya. Tadi yang itu ketinggalan tuh teh. Tadi tuh yang ada apa namanya? 4 variasi itu kan teh. Variasi yang pertama tuh komposit, cross linker, polimer, sama satu lagi apa teh? TO2. Nah, kenapa kita kan pakai 300 ya teh ya? Karena setiap 2 kali sehari itu kita tuh cuman ngebutuhin 5 film ya teh? Ya, sampai 8 hari. Sampai 8 hari. Nah, sedangkan yang kita variasiin itu kan cuma ada 4 variasi ya teh? Jadi kita tuh butuhnya 5 variasi per film. 5 film per variasi. Oh, 5 film per variasi. 5 film. Habis itu? Bentar ya, azan dulu ya. Oh iya teh. Atau mau lanjut? Sok aja, azan dulu aja bentar. Azan dulu aja. Iya teh, azan dulu. Gambar buat PPT itu dari yang figur 11 itu teh. Iya ini ya.
Ya Cuma udah lah aku ya. belum ngulik lagi. Apa Sesuai adanya aja. sesuai ini aja kali ya laporan takutnya. Di laporan yang ini di mulutnya begini takut beda. Iya. Oh ya teh mau nanya teh. Kenapa sih teh kalau PVA itu kan harus dipanasin ya? Kalau CMC itu dia enggak aquadisnya. Karena titik didihnya. Titik didih si PVA kan di 80. Jadi dia larutnya di air panas. Kalau CMC larut pakai air biasa udah aman. Oh, betul. Kira-kira kalau Pak Endar tuh nekeninnya kemana ya teh? Nanyanya kayak metodenya apa lebih ke teorinya gitu? Metode ya teh. Kenapa? Pak Endar tuh lebih ke metode ya teh? Iya, metode. Kayak ininya ya teh, fungsi perlakuannya gitu kayak bener nggak sih teh? Kayak kenapa dipanasin segini gitu? Terus kenapa dikeringin nyapak selama sekian gitu ya teh? Iya, tapi itu teknis banget lagi. Ya kalian pokoknya bilang aja kemarin sempat nemenin aku penelitian, terus berdasarkan media untuk solvent evaporationnya tuh kan karena segitu, jadi semakin banyak petri dishnya nanti semakin lama. Pokoknya kalian yeping aja kan, kalian udah lihat kan? Iya teh. Aku penelitian kayak gimana, nggak apa-apa kan? Itu berarti jawab berdasarkan data gitu. Oh iya sama ini teh di ultrasonikasi itu kan di bab 3 saya di situ ada kayak hertz itu loh sebesar 20 sampai 40 hertz. Itu kalian dapat dari mana? Nah itu saya ngambil dari Rakan deh, Bang Rakan kalau nggak salah. Aku soalnya nggak masukin. Di bab 3-nya kalau nggak salah ya. Harusnya kalian kalau mau masukin data kayak gitu, kayak berapa hertz, apa frekuensinya berapa segala macam, itu kalian lihat dulu ke mana? Ke lab, terus kalian buka spesifikasi sonikator yang kalian pakai. Harusnya jangan asal masukin, kayak misal pengadukan kalian misal masukin 1000 rpm, emang ada pengadukan 1000 rpm di lab kan nggak ada. Jadi ya harusnya kalau kalian belum tahu berapa spesifikasinya harusnya nggak usah dicantumin dulu, kalau disemprong nggak apa-apa sih. Nanti di Semhas baru dimasukin. Oh ya teh mau nanya, kan kita kan pakainya buah ya teh ya, metode ya apa teh? Yang coating sama film itu kan kalian? Iya teh, itu kan kita aplikasinya ke biofilm pada CNC ya teh ya. Itu pakainya kita metode coating kan teh? Itu kalian disuruh Bu Indar pakai coating? Suruh benupus. Berarti kalian harusnya lebih banyak loh bikin CNC PVA-nya. Berarti kalian 600. 2 kali lipatnya. 300 buat film. Cuma kan kalau dilarutin gak banyak mungkin ya. Tapi teh dari kan Tayodo kan kayak ada yang apa sih? Konsentrasinya kan ada yang 5, 10, 15 ya teh ya. Itu tuh cuma diambil yang terbaiknya doang teh. Iya. Kayak SA juga yang terbaik kan? Iya. Jadi tuh masih banyak juga ya teh? Sama kayak Fatan tapi 2 kali lipatnya. Jadi kalian udah 8. Kalau Fatan kan 4, kalian 8. Jadi kalian masing-masing variasi itu 2. Gitu kan berarti? CMC PVA ada yang dilarutin, ada yang pakai larutan, ada yang pakai film.
gitu nggak? Iya teh. Iya, berarti kalian 2 kali lipatnya Fatan. Selamat ya. Berarti banyak banget ya teh. Iya banyak banget. Harusnya kalian nego kalau itunya 2 kali lipat ada 1 yang nggak diuji gitu. Misalnya dari apanya. Atau jangan gimana ya, Tapi susah emang deh. udah nanya ke Bu Nufusnya gitu. Soalnya ibunya maunya dia gitu. tuh kayak dia maunya dicelupin gitu kan teh kalau di coating. Nah, terus kita juga bikin yang pakai filmnya. Tapi aku masih belum nangkep sih kalau dicelupin. Berarti kan bakal mengeras tuh larutannya. Terus pengujiannya tuh apa gitu? Cuma diuji visualnya aja kah? Atau tetap ada susut apa? Susut apa sih yang berat? Berat bobot. Itulah susut bobotnya kah? pH segala macam dari buahnya. Ya nggak? Maaf kemit. Berarti kalau ke buah gitu ada pengujian ke buahnya tuh teh. Kayak pertumbuhan mikrobanya gitu. Nih, kalau buah kan aku kan udah ngeliat nih penelitian si Citra sama Mayang. Tapi mereka itu yang versi di plastik aja kan, maksudnya yang dilapisin pakai film. Nah untuk pembuktian mereka tuh kan lebih ke sama kayak kalian, lebih ke aplikasinya. Pembuktiannya tuh sama yang susut bobot 8 hari, pH, sama ada antibakteri juga. Nah kalian ada nggak Dita sama Dwi? Kayaknya aku baca ada sih ya. Cuma yang dilarutinnya itu aku nggak tahu caranya gimana. Soalnya aku nggak kebayang kalau misalnya di coating terus dirobek gitu ya. Berarti filmnya. Iya teh, kita ada teh. Jadi Adanya habis yang pertumbuhan mikroba gitu teh. Pertumbuhan mikroba. Berarti yang sama kayak Fatan itu. Cuma itu aja. Uji organoleptik kali dia. Sama uji organoleptik tuh pH kayak kehilangan air gitu. Kan kalau buah biasanya itu nggak sih? Bobot. Fatan ada nggak? Saya ada. Dita juga ada kok nih. Ada pH, kadar air, kehilangan bobot, organoleptik. Iya itu. Ada teh. Ngikutin dari Bang Rakan sih dah. Nah ini kalian harus tahu uji-ujinya tuh kayak gimana caranya, cara nguji pH gimana, cara susut bobot gimana, organoleptik gimana. Kalau pH itu pakai yang pH meter itu kan teh? Iya. Buahnya tuh dibijek dulu. Tapi kalian kalau Fatan itu ya, Fatan daging. Kalau daging nggak tahu deh, nanti nanya ke Bang Rakan. Ya kalau misalnya ditambah Dwi, buahnya itu kalau nggak salah dilarutin dulu pakai air sedikit, habis itu aku lupa sih. Apa kalian tanya Citra besok? Iya, tapi kayak Teh Citra juga itu belajar. Oh iya, maksudnya hasil besok dia. Iya, sama Teh jadwalnya jam 10 juga. Kalian satu ruangan ya? Iya. Ada-ada aja anjir. Teh berarti kalau misalnya uji kan pH tadi ya, pH pakai pH meter, terus buat kadar air itu pakai oven kan Teh? Kalau kadar air aku nggak tahu. Pokoknya aku tuh ngeliat Citra ada yang nguji setelah dilapisin sama sebelum dilapisin buah berapa gram, setelah dilapisin dan sebelum dilapisin berapa gram. Itu susut bobot ya? Nah itu kayaknya ya kehilangan bobot deh. Kalau kadar air tuh kalau saya nanya ke Bang Rakan ya kalau nggak salah tuh kan dia nanti pakai oven. Nah ovennya itu makanya kenapa dia ada yang
ada yang nggak pakai film sama ada yang pakai film. Jadi nanti ngujinya tuh sebelum nanti semua variasi itu diuji. Jadi sebelum di oven tuh berapa beratnya, terus sesudah di oven berapa gitu, nanti dikurangin kalau nggak salah gitu deh. Berat apa air? Air kan? Nah, berat airnya tuh tahu dari mana? Maksudnya kadar airnya tuh kamu tahu dari mana? Nah, ya itu ya. Nah, itu yang ada alatnya kali ya? Apa ada alatnya? Kayaknya ada deh. Harusnya ada. Coba ya tanya Bang Rakan. Bisa nggak dia? Teh, kalau nguji pertumbuhan mikroba tuh gimana? Aku juga belum ngelakuin kan nguji pertumbuhan mikroba. Cuma kalau di lab bio itu lewat media agar. Jadi nanti kalian nulis di laporannya ada nggak pakai ROS kayak Fatan apa enggak? Apa teh? Enggak nih Dita sama Dwi. Kayaknya enggak, kalian enggak nyantumin ya? Enggak teh. Enggak, ya udah kalian bilangnya gitu aja. Jadi pakai nutrien agar. Nanti kalian pakai 2 bakteri nih, E. coli sama S. aureus. Nanti aku kirimin deh ke kalian nih. Maaf teh, tadi pakai metode apa? Agar? Natrium agar. Oh, natrium agar. Nih aku kirimin. Dia pakainya E. coli sama S. aureus. S. Dita. Berarti kalau kehilangan bobot sama kadar air itu beda ya teh? Susut bobot sama kadar air beda nggak ya? Oh iya teh, kepikiran saya kalau kadar air, menghitung kadar airnya tuh gimana gitu kan? Iya kan? Soalnya kemarin Bang Rakan tuh kalau nggak salah bilangnya di oven doang, jadi ditimbang before dan afternya gitu. Sebelum dan sesudah di oven. Kayaknya kalau misalnya ada koma harusnya beda ya. Karena ya susut bobot kan masa sampel kan, sebelum sama sesudah. Iya. Sesudah perlakuan sama sebelum perlakuan. Kalau kehilangan kadar air itu kan ya udah pasti ada di treatment oven. Apa pakai perhitungan rumus kali ya? Cuma apa? Maksudnya perhitungan rumusnya dari berat juga kah? Kayaknya enggak deh. Harusnya ada alat ya. Oke, itu noted banget itu. Air kehilangan bobot. Oke, berarti yang harus dirubah. Teh. Nanti itu tuh bakal ditanyanya alat-alatnya aja kali teh. Maksudnya kayak yang dilakukan di prosedur aja kan teh. Nggak sampai nanya alat ini buat apa gitu. Kira-kira Pak Endar tuh kayak gitu nggak ya? Apa? Maaf. Pak Endar tuh nanyanya alat-alat yang digunain pas lagi kayak proses pembuatan di prosedurnya doang atau kayak ini buat apa kayak gitu nggak? Pak Endarto nanya gimana ya? Enggak sih, kalau ke aku karena aku pembimbing sih ya. Aku pernah diuji juga, tapi baik banget lagi. Baik banget ya. Semoga baik deh. Banget tahu, sumpah Pak Endarto mah baik banget. Diajarin kan, soalnya saya juga pas diskusi sama Pak Endarto itu emang diarahin
Diarahin banget. Orang Arifin aja bab 1 sama bab bab 1 latar belakang sama rumusan masalahnya dibuatin apa yang Endarto. Iya, aku juga. Semuanya atas dasar Pak Endarto. Saya takut banget nih bab 1 sudah mau nanya yang mekanisme itu tau teh. SA tuh jarang tau Dita. SA itu jarang. Berarti jarang dipakai. Aku aja belum nemu. Berarti kira-kira nggak akan ditanya kan teh? Enggak sih, harusnya nggak ditanya karena Pak Endarto base-nya polimer. Teh, kalau Dita tuh masih bingung tuh teh. Kita pakainya mekanismenya tuh SA aja berarti. Oh, dan SA itu jarang ditemuin ya? Nih, jadi kan Dita sama Dwi CMC PVA. Udah pasti kan 50. 50-50. Nanti 50-50 ditambahin beberapa konsentrasi SA. Dapat kan yang terbaik, udah itu di keep. Nanti bikin lagi CMC PVA plus TiO2. Berbagai konsentrasi, dapat juga yang terbaik. Nah, nanti yang di kompositnya itu CMC PVA plus SA terbaik sama TiO2 terbaik. Konsentrasi terbaik maksudku. Berarti yang mekanisme itu kemungkinan nggak akan ditanya kan teh? Enggak sih harusnya. Soalnya aku juga ngeluh ke Pak Endarto, bingung nyari mekanisme reaksi succinic acid. Tapi kata bapaknya, udah pelajari dulu aja. Jadi enggak sih harusnya. Oh ya teh, mau nanya, kenapa sih teh CMC sama PVA itu sebagai matris utamanya? Kalau CMC itu kayaknya bersifat double kayak gitu ya teh. PVA juga dia kayak memiliki kekuatan tarik yang baik gitu teh. Iya, jadi sebutin aja kelemahan sama kelebihan masing-masing matriks. Jadi kalau dikombinasi menghasilkan apa gitu. Kalau dikombin kelemahan CMC ditambah PVA jadi meningkatkan kekuatannya atau sifat mekaniknya. Kalau dikombinasi jadi dia kekuatan tariknya bagus gitu. Teh, kira-kira Pak Endarto bakal nanya ini nggak teh, kayak kenapa pakai PVA gitu? Saya tuh nyari PVA tuh katanya rantainya tuh dia lebih lurus. Panjang. Terus mana sih ya? Rantainya lebih lurus. Terus karena banyak gugus hidroksilnya tuh jadi dia mudah gitu berikatan dengan bahan lain gitu. Jadi benar kan teh? Karena rantai yang lurus tuh jadi kayak ibaratnya apa ya? Tulang punggung dari film itu. Nah, itu benar kan teh? Benar. Terus kan PVA juga kan film forming kan, intinya itu sih. Kalau PVA tuh kan punya sifat film forming. Punya sifat apa teh? Film forming, kemampuan apa ya bahasa Indonesianya? Kemampuan membuat film apa ya? Film forming lah pokoknya itu. Kemampuan pembuatan film yang baik, transparan, yang kuat. Makanya baik dipakai gitu. Betul. Kalau dari Patan sih udah insya Allah cukup sih. Iya, semangat. Dari Dita sama Dwi ada lagi nggak? Kalau udah nggak ada, dicukupin aja Dwi kalau misalnya masih ada yang nanya. Ya boleh, cukupin aja teh. Makasih banyak ya teh. Makasih banyak ya teh. Ini serius nih udah. Apa teh? Kenapa teh?
Oh tadi di mute ya? Iya teh. Ini kalian kalau mesti mau ada yang ditanya nggak apa-apa. Gak apa-apa teh. Sekarang udah kayak kejawab sedikit. Mungkin besok-besok kali. Kayak yang kira-kira bakal ditanya tuh celah-celahnya kayaknya banyaknya di metode, makanya tadi nanyanya ke metode. Iya sih, emang kalian harus kuat di metode aja. Sama omongin sesuai sama semua proposal aja dulu. Oke. Karena pasti ntar juga dikasih saran untuk perlakuan sebaiknya kayak gimana. Gitu. Iya. Kalau dari kita udah cukup teh. Dari kita juga cukup teh. Oke, semangat. Ya. Lebih lanjut teh. Makasih banyak teh. Terima kasih banyak. Aku live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau tanya lagi nggak? Tahan. Apa? Anjing, gue kayaknya segede fokus anjing. Kenapa? Tadi tuh yang kenapa pakai VVA? Karena pantai lurus, itu kenapa? Iya, itu dari ininya, Cok, dari struktur dari PVA-nya. Lu Dia cari tuh pantai yang lurus tuh karena struktur VVA-nya. Jadi dicari dah di Google kenapa PVA itu kenapa banyak ditambahin gitu di pembuatan film gitu. Cari aja. Banyak kok di situ penjelasannya. Banyak baca aja, banyak baca. Gimana anjing? Kayak apa? Karena lantai PVA itu lebih lurus, jadi itu tuh sebagai tulang punggungnya lah gitu. Lantai